Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dari kelas 03 SAK 011 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil tugas diskusi kami, yaitu tentang siklus dan flowchart pengeluaran. Dan sebelum kami membahas tentang apa itu siklus dan flowchart pengeluaran, ada baiknya kami izin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Dea Amalia Rajma. Saya sendiri yaitu Hotmaulisi Hombing. Saya Nel Fazia. Pengertian siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi 1. Apa yang perlu dibeli? 2. Kegiatan pembelian. 3. Penerimaan barang. 4. Pembayaran kepada pemasok. 5. Sebagian besar input ke siklus pengeluaran berasal dari siklus penjualan, di mana persyaratan pembelian didorong oleh volume dan jenis pesanan pelanggan. Tujuan utama siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya dalam pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa yang diperlukan bagi operasional perusahaan. Siklus pengeluaran mencakup 4 aktivitas dasar, yaitu pemesanan barang dan jasa, ordering, material, supplies, and service. Penerimaan barang dan jasa, receiving supplier invoice. Penyetujuan faktur dari pemasok, approving supplier invoice, dan pembayaran cash disbursement. Menurut Romney dan Steinberg 2003, 76. Fungsi siklus pengeluaran. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyiapkan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan permintaan pembelian barang kepada pemasok yang telah dipilih. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, kualitas, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Fungsi akuntansi yang terkait dalam siklus pengeluaran adalah fungsi pencatatan uang, utang, dan fungsi pencatatan persediaan. Fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan menyelenggarakan arsip dokumen sumber. Fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran. 1. Surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan yang tertera pada surat tersebut. 2. Surat penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat tidak berulang kali terjadi yang menyangkut dalam jumlah rupiah pembelian besar. 3. Kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan merupakan account payable procedure. Buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang tersebut menggunakan account payable procedure, yang berfungsi sebagai pencatatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. 4. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Penjelasan yang berikut yaitu tentang tujuan pengendalian, ancaman, dan prosedur akan dibahas dengan saya sendiri. Nah, fungsi lain dari sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup dan dapat memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat terpenuhi. Nah, tujuan pengendalian itu apa saja? Tujuan pengendalian yaitu terbagi atas 6 bagian. Bagian yang pertama yaitu transaksi-transaksi diotorisasi dengan tepat. Yang kedua, transaksi-transaksi dicatat dengan valid. Yang ketiga, valid, otorisasi transaksi dicatat. Yang keempat, transaksi dicatat secara akurat. Yang kelima, aset atau kas, pengendalian dan data diamankan atau dijaga dari kehilangan dan pencurian. Yang terakhir yaitu aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Nah, berikut yaitu macam-macam dari ancaman. Yaitu yang pertama mencegah kehabisan atau kelebihan persediaan. Yang kedua, meminta barang yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, membeli dengan harga yang dinaikkan. Yang keempat, membeli barang berkualitas rendah. Yang kelima, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Yang keenam, komisi. Yang ketujuh, menerima barang yang tidak dipesan. Yang kedelapan, membuat kesalahan dalam perhitungan. Kesembilan, mencuri persediaan. Kesepuluh, gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia. Yang kesebelas, kesalahan mencatat dan pemasukan data dalam utang usaha. Yang kedua belas, yaitu kehilangan data.
Nah, yang berikut yaitu tentang prosedur-prosedur pengendalian. Nah, prosedur-prosedur pengendalian terdiri atas 14 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah sistem pengendalian persediaan, yang kedua analisis kinerja pemasok, yang ketiga persetujuan permintaan pembelian, yang keempat batasi akses ke permintaan pembelian kosong, kelima konsultasi daftar harga, keenam pengendalian anggaran, ketujuh gunakan daftar pemasok yang disetujui, kedelapan persetujuan pemesanan pembelian, kesembilan pemesanan dan pembelian sebelum penukaran, kesepuluh larangan hadiah dari para pemasok, ke-11 insentif ke semua rekening pengiriman, ke-12 pengendalian akses fisik, ke-13 cek ulang akurasi faktur, ke-14 yaitu tentang pembatalan pengepakan voucher. Kebutuhan informasi dan model data dalam siklus pengeluaran. Penggabungan model data area kedua-duanya data transaksi akuntansi tradisional dengan data operasional lain. Contohnya, yang pertama, tanggal dan jumlah tiap pembelian. Yang kedua, informasi tentang di mana barang-barang disimpan. Dan yang ketiga yaitu ukuran kinerja pemasok seperti tanggal pengiriman. Dari siklus pengeluaran. Model data siklus pengeluaran yaitu persediaan, di mana persediaan dibagi menjadi dua atas bagian, yaitu permintaan persediaan dan persediaan pemesanan. Nah, di dalam permintaan persediaan kita memiliki permintaan barang. Nah, setelah permintaan barang ada pengisian penomoran, dan pengisian tentang barang yang dipesan. Dan yang terakhir yaitu pemesanannya dengan kegiatan barang yang diminta dan pemesanan barang yang dimodelkan sebagai hubungan banyak ke satu. Alasannya yaitu, 1. Kadang-kadang perusahaan menerbitkan pemesanan pembelian untuk permintaan pembelian individu. Yang kedua, pada waktu yang lain mengambil keuntungan dari pemotongan volume dengan menerbitkan satu pemesanan pembelian untuk satu set permintaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran flowchart tentang siklus pengeluaran kas. Berikut merupakan prosedur dari pengeluaran kas. Yang pertama, bagian supplier membuat faktur kedua lembar. Nah, yang lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran menerima faktur lembar pertama dari supplier berdasarkan faktur surat permintaan pengeluaran kas atau biasa disebut dengan SPPK. Rangkap kedua, lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, manajer menerima SPPK lembar pertama. Berdasarkan SPPK lembar pertama tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Nah, yang keempat, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut juga, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau biasa disingkat dengan BKK. Rangkap ketiga, lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Yang kelima, bagian pembayaran menerima BKK lembar pertama beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Yang keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran berdasarkan pembayaran tersebut. Supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau biasa disingkat dengan SPP. Rangkap kedua, lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketujuh, bagian pembayaran menerima SPP lembar pertama, kemudian membuat laporan pembayaran atau biasa disingkat dengan LP. Rangkap kedua, lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ke-8, berdasarkan BKK lembar kedua dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dan bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas yang biasa disingkat dengan LPK. Rangkap kedua, lembar pertamanya dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berikut gambaran dari flowchart yang saya jelaskan. Kesimpulan dari siklus pengeluaran yaitu siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait dengan berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, siklus pengeluaran sendiri dapat melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang dan jasa. Nah, kegiatan ini termasuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyiapkan order pembelian, menerima kiriman barang, dan mencatat persediaan. Pembelian juga merupakan salah satu aktivitas dalam siklus pengeluaran, dan pembelian juga dapat berhubungan dengan pengadaan barang. Nah, bagaimana cara sebuah perusahaan dapat mengendalikan strategi pengadaan barangnya akan mempunyai pengaruh langsung terhadap bagaimana perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Pembelian yang baik juga perhatian untuk organisasi-organisasi non-profit dan pemerintah.